warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Dewi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018A. Di sini saya akan membagikan tutorial cara menulis cerpen dengan menggunakan media lagu. Sebelum lanjut ke materi utama, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu cerpen. Apakah kalian tahu apa itu cerpen? Nah, cerpen itu ialah cerita pendek. Biasanya, cerpen itu cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang. Contohnya yaitu novel. Untuk selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik. Apa saja teman-teman? Nah, untuk yang pertama ada tokoh dan penokohan. Yang kedua, alur. Yang ketiga, tema. Yang keempat, latar. Yang kelima, amanat. Yang keenam, ada sudut pandang. Selain unsur intrinsik, ini kita juga harus tahu unsur ekstrinsiknya, yaitu ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya, serta nilai pendidikan. Untuk selanjutnya, ada struktur teks narasi cerpen. Ada 6. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Yang keenam atau yang terakhir, koda. Satu lagi yang perlu kita bahas yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks narasi cerpen. Yang pertama, teks narasi cerpen menggunakan diksi yang menyatakan ekspresi. Yang kedua, menggunakan majas. Yang ketiga, menggunakan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Selanjutnya, kita sampai pada bagian langkah-langkah menulis teks narasi cerpen menggunakan media lagu. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh gurumu menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, karena ini menggunakan media lagu, jadi untuk awalan yang nomor 1, kita harus menentukan judul lagu terlebih dahulu. Memilih yang dirasa pas untuk dijadikan referensi penulisan cerpen. Yang kedua, menentukan ide cerita. Nah, ide cerita ini dapat bersumber dari apa saja? Yang pertama, bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Nah, contohnya jika kalian pernah berlibur kemana ataupun memiliki pengalaman yang menarik, itu bisa menjadi ide sebuah cerita loh. Untuk yang kedua, selain pengalaman pribadi, bisa juga dengan pengalaman orang lain. Kalian pasti pernah bercerita dengan teman, itu juga bisa dijadikan ide cerita. Yang ketiga, ini yang akan kita ambil, yaitu dengan menggunakan media lagu. Untuk yang keempat, kita bisa menggunakan dari hayalan. Nah, kalau kamu sudah menentukan ide cerita, langkah yang ketiga yaitu kalian harus membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kalian harus menyesuaikan dengan struktur teks narasi cerpen. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya, terus apa sih yang akan dimunculkan sebagai konflik, penampilan masalahnya seperti apa, dan ingat, setelah ada masalah, kalian juga harus menentukan penyelesaian. Nah, kalian bentuk atau kalian tulis poin-poin yang dibentuk struktur ini. Nah, kalau kalian sudah bentuk strukturnya untuk seperti apa, sudah memiliki gambaran nih, kira-kira pokoknya seperti apa ceritanya. Baru langkah keempat,
yaitu kalian mengembangkan kerangka menjadi cerita yang utuh. Kalian menulis ceritanya itu secara utuh. Kalian di sini bisa mengembangkan tokoh-tokohnya disertai dengan watak-wataknya. Bagaimana tokohnya, bagaimana sifat dia, bagaimana karakter dia. Kemudian latar tempat dipilih di mana saja. Selanjutnya latar waktu kapan saja, latar suasananya mau bagaimana, kemudian tema, karena tadi tema juga masuk di ide cerita. Kalian harus memperhatikan unsur-unsur intrinsik, yaitu mengembangkan tokoh dan penokohan, mengembangkan alur, mengembangkan latar, dan kita juga bisa menyisipkan nilai-nilai kehidupan. Nah, kita tulis sampai cerita selesai. Kalau sudah selesai karangan cerita yang kalian buat, langkah selanjutnya yaitu memberi judul pada karangan. Dalam memberikan judul, kalian buatlah judul yang semenarik mungkin ya teman-teman. Karena judul yang menarik akan membuat pembaca itu tertarik atau penasaran dengan cerita yang kita tulis. Nah, sekarang sudah lengkap kan teks atau karangan narasi disertai dengan judul. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali dan memperbaiki. Kalian membaca kembali, kalian lihat lagi apakah ada yang kurang. Atau misalnya nih, ada yang salah dalam penulisan, atau malah ada bagian yang ingin kalian hilangkan. Atau misalnya nih, pada bagian dialog tertentu, ceritanya itu kurang masuk, atau sebab akibatnya masih kurang bisa kalian terima, itu bisa kalian tambahkan. Nah, itu adalah langkah yang terakhir. Baik teman-teman, sekarang mari kita coba berlatih untuk menulis cerpen berdasarkan media lagu. Nah, bisa kita lihat di samping saya ada sebuah lirik lagu yang berjudul Ujung Aspal Pondok Gede. Jika setelah diamati dan dibaca, kira-kira ada ide yang muncul nggak sih? Cerita apa yang akan kita tulis setelah membaca dan melihat lirik lagu ini? Misalnya nih, kita akan menulis cerpen bertema ketika perubahan datang, kita harus beradaptasi agar mampu bertahan hidup. Nah, itu ide ceritanya sudah ditentukan. Selanjutnya langkah kedua, kita membuat kerangka karangan. Nah, tentukan struktur apa saja peristiwanya. Misalnya, peristiwa awalnya itu seperti pada saat Aisyah dilahirkan di kamar balai bambu yang dibuat dari hasil tangan ayahnya, dia menangis meraung-raung layaknya seorang bayi yang baru lahir ke dunia. Misalnya loh ya, sekian hari lambat laun Aisyah semakin tumbuh besar dan sudah memasuki dunia pendidikan, yaitu sekolah. Hingga suatu hari hal buruk terjadi. Pak Lurah mengumumkan akan dibangun pabrik milik pemerintah di desa mereka, dan warganya harus merelakan rumah dan tanah mereka untuk dibeli pemerintah. Karena itu, Aisyah terkejut mendengar kabar dari Abah bahwa rumahnya akan digusur. Aisyah diharuskan putus sekolah karena bukan hanya rumah dan ladang yang digusur, tetapi sekolah pun ikut tergusur. Nah, kehidupan yang semula tenang kini terusik. Kerangkanya sudah kita buat kan teman-teman? Kalau kerangkanya sudah ada, kalian kembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Tuliskan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana wataknya, kemudian latar, semua harus utuh ya. Nah, kalau kalian sudah tulis, sekarang tibalah kalian membuat judul karangan. Kira-kira judul apa ya yang menarik pada cerita tersebut? Nah, misalnya nih saya berikan contoh, perubahan hidup adalah motivasi bertahan hidup. Nah, misalnya seperti itu. Itu judul cerita pada cerpen yang kita buat. Nah, kalau sudah ada judulnya, teksnya sudah utuh,
kita periksa kembali apakah ada penulisan yang kurang atau misalnya masih salah-salah kata. Kalian bisa cek kembali. Teman, semuanya sudah selesai kan? Baik langkah-langkahnya ataupun yang lainnya. Sekarang teman-teman silahkan coba di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.